Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan dari 2 Timotius 2 ayat 15 mengatakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang percaya tidak terkecuali saudara itu memiliki tanggung jawab sebagai pekerja-pekerja Tuhan. Yang disebut sebagai pekerja Tuhan itu bukan hanya mereka yang mempunyai jabatan resmi di gereja seperti pendeta, seperti gembala sidang, seperti majelis jemaat atau yang sudah terlibat di dalam pelayanan mimbar, saudara. Tetapi semua orang yang mengaku diri sebagai orang percaya atau sebagai pengikut Kristus itu mempunyai tanggung jawab untuk bekerja di ladang Tuhan. Rasul Paulus mengatakan bahwa tugas utama seorang pekerja Kristus adalah memberitakan kebenaran. Karena kita adalah pemberita kebenaran, maka kita pun tidak boleh main-main dengan kekristenan kita, saudara. Mutlak bagi seorang pekerja Tuhan untuk memiliki sifat ilahi, yaitu hidup yang mencerminkan Kristus di dalam hidup kita. Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikian 1 Yohanes 2 ayat 6. Rasul Paulus juga meminta kepada Timotius untuk memperingatkan semua orang percaya. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Tetapi banyak dijumpai orang Kristen yang justru bukan teladan, saudara. Bukannya menjadi teladan yang baik yang ditunjukkan, tetapi justru sebaliknya, yaitu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Seringkali terjadi pertengkaran, percekcokan, perselisihan, fitnah, gosip, saling menjatuhkan satu sama yang lainnya di antara jemaat dalam satu lingkup gereja, saudara. Dan yang lebih menyedihkan lagi, yang lebih menyedihkan Roh Kudus adalah ada terjadi persaingan yang tidak sehat antar denominasi gereja, sehingga gereja menjadi terpecah-pecah atau membentuk kubu-kubu. Rasul Paulus mengingatkan bahwa seorang pekerja Tuhan harus mampu mengekang lidahnya agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci yang hanya menambah kefasikan. Kalau hidup kita sendiri tidak mampu menjadi kesaksian yang baik, bagaimana kita bisa melayani jiwa-jiwa yang memberitakan kebenaran kepada orang lain? Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Bagaimana saudara dengan kehidupan kita? Apakah kita mau dipandang layak untuk dipakai sebagai perabot-perabot yang mulia yang dikuduskan? Marilah saudara, kita jangan saling bercekcok antara satu dengan yang lainnya. Jangan kita bertengkar antara satu dengan yang lainnya. Jangan kita menyebarkan fitnah, gosip, perselisihan, atau hoax atau apapun juga yang menyebabkan terjadinya perselisihan. Marilah kita lakukan sebagaimana Kristus lakukan, sebagaimana Kristus ada di dalam diri kita. Selamat pagi, selamat berkarya, dan Tuhan berkati.